ya paman yang tinggi, terlalu tinggi. Betul kan? Paman yang terlalu tinggi kan? Iya, cabut. Tetap paman yang tinggi. Iya, iya. Saya ke rumah sakit cepat. Saya absen cepat. Disebutkan nih Pak, makan-makan orang, bunuh orang. Tapi karena izin. Jadi tolong menghargai kita. Karena kita sudah menghargai toleransi terlalu banyak. Jadi kami mau, kalau kami konspirasi, kami mohon, ya mungkin kami berikan waktu untuk Mama Pendeta, silakan. Ini terus terang, Pak. Kamu orang dulu, kamu orang demo kawan saya itu terus kenapa bisa begini kan? Betul tidak Pak? Iya saya tanya terus terang, dorong ini Ibu Alfon setiap ketemu kita kumpul hari raya HUT apa kumpul rapat tiap hari. Kenapa kau tidak bicara dari hati ke hati dengan saya? Padahal kita dari gereja mengundang kau bagaimana? Itu maksudnya. Terjadi seperti begini, akhirnya bagaimana kira-kira Pak? Atau hubungan kita yang tadinya harmonis dengan adanya begini, kita jadi bingung. Nah itu yang saya mau saya. Jadi saya mau, oke lah dari pihak gereja mengundang kami siap membuka diri, memberikan penjelasan secara detail maksud dan tujuan pembangunan, sehingga semuanya kita bisa paham. Begitu ya. Oke, terima kasih. Begitu ya. Tidak, kami yang tunggu undangan. Iya siap. Kami yang tunggu undangan. Karena kami sudah datang satu kali ke Ibu RT untuk RWK. Sudah menyurat kayaknya. Sudah. Tapi tidak ada tanggapan. Itu yang hari ini kami datang. Jadi bukan karena tidak ada komunikasi ya. Sudah. Tapi tidak ada jawaban untuk kami juga. Aduh, terpusing gitu orang kan. Nanti akan kita bicarakan. Bilang saudara Karena berterpusing. saya selaku pengurus masjid, ketua masjid belum lihat surat yang disampaikan dari Ya, Ibu. belum ada saya belum tahu. Kami akan rapat koordinasi, rapat internal di antara kami. Dan insya Allah kami atas nama pengurus masjid. Enggak boleh merempet. Jangan, kita ini sama-sama warga loh. Saya dengan kau permasalahan saja. Saya tahu. Loh, tapi kau tanya itu, kau tanya dulu yang lain. Jangan apa bicara bahasa. Ya, ibu kamu orang ini terlalu provokator jadi. Sudah. Kalau itu seperti saudara, tapi kau punya cara begitu nggak baik lah. Iya, saya dengan kalian ini bersaudara toh. Iya, tapi tidak boleh begitu. Bapak, saya tanya, Bapak yang alihkan ke Siskambling. Bapak, saya jawab dulu, saya jawab, saya dengar. Tanah itu, kau tahu, semuanya pendeta di sini kita hari rapat tanda tangan. Tanah yang ini dihibahkan untuk kita bangun Siskambling. Saya bayar kurang lebih hampir 50 juta. Bangunlah Siskambling. Disepakati oleh tokoh agama, tokoh masyarakat. Baru kau tanya itu lagi, saya bayar loh. Makanya kan saya tanya. Di situ kan ini kan rumah PKK sudah dibangun dari kelurahan, dari camat. Mau bangun di sini kan tidak mungkin rumah ibadat. Tanya Pak Riyadi. Ini tokoh Kristen ini Pak. Kalau kau di sini PKK menggaji begitu, hari ini kita beli, kita hibahkan bangun di sana sih Siskambling. Tapi kau tanya yang lain, nggak boleh lah. Jangan tanya yang lain. Apa salahnya kalau saya bertanya? Jangan Keluar dari permasalahan yang ini Pak, nanti panjang. Biar harga ibu ketua majelis, ibu ketua jemaat. Orang sentimen kau kalau kau tanya begitu, ini kita bangga, ini kita warga. Bukan cuma orang Islam yang seperti kau, orang Kristen seperti kau. Tadi sudah dijawab ya. Jadi harap itu orang Kristen jadi nanti jawaban yang tahu toh. nanti kalau kau bicara begini. Ya. Jangan, Bapak. Oke, Tom tidak cari. Iya dia kan. Saya dengan dia seperti saudara, makanya dia tanya itu saya Apa kaget. saudara bisa sedikit begini toh? Oke, tapi itu yang hari ini kita datang mau tanya seperti itu karena tidak ada ini, jadi itu kita menolak kalau di sini akan dibangun pesantren dan di sini akan dibangun apa seperti itu. Kalau bangun apa tempat untuk apa macam bilang apa TPA Tahu. bukan apa TPA. mau apa mengaji kamu apa kah di situ tidak apa-apa, tapi kalau sekolah menurut kami tidak seperti itu. Itu yang kami menolak kalau dalam terus apa yang bisa kami pegang
untuk hari ini. Ibu, karena ibu berdasarkan kita lisan. Kalau kita pegang ya ada dokumen. Ya. Harus ada dokumen. Maksudnya ibu, maaf, saya lisan menyampaikan ibu lisan, tapi saya rekam. Mungkin ada hal yang khusus, mari kita sama-sama lakukan melalui perwakilan dari ya. Kita bersitu, kita bersama-sama. Yang izin kami bersama-sama supaya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Nggak habis pikir kita teman-teman, bagaimana nasib umat muslim seandainya kita yang jadi minoritas di Indonesia. Di saat umat muslim jadi mayoritas pun, kita terus dipersekusi, terus dizolimi oleh tangan-tangan yang usil dan jahat ini teman-teman. Segala cara dilakukan oleh para polikardus untuk memprovokasi, untuk membuat umat muslim marah, dan terjadi chaos di masyarakat. Kita lihat, kita terus diuji teman-teman. Diuji kesabaran kita dengan tindakan-tindakan dari para polikardus ini. Baru-baru ini, di bulan ini teman-teman, begitu banyak cobaan menghampiri umat muslim. Salah satu cobaan tersebut adalah penolakan pendirian pondok pesantren Mambilil Ulum Nur Al yang ada di perumahan Jaya Abri, Entrop, Jayapura, kota Jayapura, Papua, teman-teman ya. Di mana jelas-jelas ponpes tersebut padahal sudah memiliki izin. Bahkan peletakan batu pertamanya itu langsung dihadiri oleh pejabat gubernur. Bayangkan teman-teman, izin sudah ada, itu pun diganggu. Itu pun ingin dikacaukan oleh mereka. Saya kadang bingung. Saya kadang benar-benar bingung, teman-teman. Yang ada izin ditolak. Nanti yang nggak punya izin dipaksa untuk dibangun, begitu nggak dapat izinnya, begitu nggak dapat keinginan mereka, mereka kowar-kowar, terzolimi, dan sebagainya. Kalian bisa bayangkan, kalau narasi yang sama dipakai oleh umat muslim. Umat muslim terzolimi, padahal mayoritas, padahal izin sudah ada. Itu gimana jadinya? Jadi saya nggak habis pikir teman-teman ya. Yang ada izin saja ditolak, apalagi yang nggak punya izin. Itu untuk umat muslim. Untuk umat muslim seperti itu. Tapi kalau untuk yang Kristen, nggak punya izin dipaksakan harus berdiri. Dipaksakan boleh digunakan. Inilah yang terjadi di negeri kita sekarang teman-teman. Dan yang lebih lucu, baru-baru ini penolakan ponpes tersebut itu jelas-jelas dimotori, diprovokasi kalau saya bilang ya, diprovokasi oleh pendeta langsung, yaitu pendeta Kelasina Karma dari Ketua Jemaat GKI Penabur. Kalian bisa bayangkan, pendeta menyuruh jemaatnya untuk mendemo agar ponpes tersebut tidak didirikan. Di mana toleransinya? Apa alasannya? Kalian bisa bayangkan mereka cuma beralasan apa? Supaya tidak terjadi bentrokan, ada kecemasan mengenai resiko peningkatan, ya, terus kebisingan, dan juga lalu lintas yang dapat mengganggu kedamaian dan kualitas hidup warga sekitar. Jadi dia bilang kalau ada ponpes, nanti kan jadi rame. Kalau jadi rame, ini berbahaya bagi kualitas hidup orang-orang yang tinggal di sana. Halo? Bagaimana? Bagaimana jalan pikirannya gitu? Saya sampai bingung gitu. Nggak sekalian juga, besok Indomaret, orang mau buka bengkel, itu dilarang juga kalau nggak. Yang buka gereja sekalian juga. Karena pendirian gereja itu membuat juga rame kan gitu. Kalau ada gereja otomatis
akan ada transportasi yang ke sana. Baik itu mobil dan motor pribadi, ya sepeda motor pribadi dan mobil, serta angkutan umum. Angkutan umum juga pasti ke sana gitu kan. Itu juga akan membuat apa? Kecemasan resiko peningkatan lalu lintas, serta kebisingan. Jadi fair dong. Ya, tolong di-fairkan dulu. Ini sembarangan ngomong pendetanya, dan nggak ada dasarnya gitu. Nggak ada dasar pijakan dari dia berbicara. Dan kita bisa melihat bahwa mereka ini memang seperti itu, teman-teman. Sadis, kalau saya bilang. Nggak ada toleransinya. Untuk yang berizin aja seperti ini. Padahal, ya, mereka bilang, wah itu benar yang dilakukan di sana. Kalau kita baca komentar-komentar ya. Kolom komentar mengatakan, sudah saatnya umat Kristen membalas atas penolakan gereja-gereja di daerah mayoritas Muslim. Padahal gerejanya nggak punya izin. Anda samakan gereja nggak punya izin dengan ponpes yang berizin. Ini di mana jalan pikirannya? Kacau sekali. Masa yang nggak berizin dibentrokkan sama yang punya izin? Mau disama-samakan? Dan saya nggak habis pikir. Di mana pemerintah? Ini harus dibereskan. Kalau nggak narasi-narasi kebencian seperti ini, perpecahan seperti ini akan terus digaungkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka akan terus menggaungkan ini, teman-teman. Dan kita bisa melihat bagaimana Polikarpus memanfaatkan situasi. Mereka memprovokasi orang terus. Kristennya diprovokasi dengan cara apa? Jual cerita sedih. Kita lihat channel-channel Polikarpus, Pavel, ya, Ki Ahmad, Tanpa Ragi, Pak Bom-Bom, dan teman-temannya. Selalu membuat narasi, wah umat Kristen tertindas, terzolimi, tidak ada keadilan, dan sebagainya. Tujuannya apa? Membuat marah, membuat dendam umat Kristen. Kepada umat Muslim, dia bakar juga, mereka provokasi juga. Dengan cara apa? Menghujat agama Islam. Jadi kiri dipanas-panasin, kanan dipanas-panasin juga sama mereka. Contoh penghujatan yang dilakukan oleh Sofiatul, kita lihat bagaimana untuk kedua kalinya dia menginjak Quran. Dalam waktu yang berdekatan, Quran kembali diinjak. Luar biasa. Ini loh Pak, Quranmu ini kalamnya Allah apa Kamu bilang bukan? tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Wah, Quranmu ini saya punya kejar sifat Allah apa tidak? Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan, berarti makan, Firman minum, Allah ini kalamullah ini ketakutan, bersifat Allah apa keinginan, bahkan tidak? ada syahwatnya. Jadi pertanyaannya syahwatnya disalurkan kemana itu? Ya ini syahwatnya disalurkan Jawab kemana ini syahwatnya? Jawab dulu. Jawab dulu. Kamu bilang tadi Quranmu ini punya Tuhan hakikat Yesus ilahi punya sifat apa tidak? kemanusiaan. Quranmu Tuhan ini punya buku sifat apa kemanusiaan. bersifat kodim? Mute dia Pak, biar dia jawab dulu. Jangan mute, jangan takut, jangan Kalimatullah, takut. kalamnya Allah Saya ini bertanya punya lagi, sifat tapi kodim coba. apa tidak? Kalammu ini katanya makhluk, cuma sekedar dengar buku, dulu. betul? Betul nggak? Kamu bilang tadi Ini Tuhan ciptaan Yesus apa punya pencipta, sifat kemanusiaan. Saya kejar itu. Dijawab Kalamnya dulu Allah boleh ini ya. pencipta apa Jangan ciptaan? ketakutan gitu. Jawab, Tuhan saya Yesus kejar punya sifat Anda. kemanusiaan kan, Tuhan? Kalammu ini Saya juga ciptaan apa kejar. pencipta? Ah. Kalammu ini ciptaan apa pencipta? Gantian dulu. Gantian dulu. Jawab dulu gantian, saya sudah jawab kamu dulu sudah tanya pertanyaan dari saya. tadi, saya sudah jawab. Saya nggak pernah bertanya. Saya sudah jawab bahwa hakikat Yesus adalah firman-Nya Allah yang kodim, yang kekal Tapi itu kamu- bersama-sama dengan dia, Bu dan Raya, dia tapi itu mengambil kodim. kodrat manusia. Jawab Pak, ini Anda Quran nggak- ini di depan saya, Hei. Quran ini firman-Nya Allah apa bukan? Saya tanya dulu. Kamu tahu nggak artinya kodim? Quranmu ini loh Pak, Kamu tahu artinya kodim? Quranmu ini kalamullah, kodim kekal, bersifat kekal apa tidak? Jawab. Saya tanya, kamu tahu artinya kodim? Jawab. Oh, tadi saya Jawab, tanya. Quranmu ini bersifat kodim kekal apa tidak? Jangan ketakutan. Saya tanya, kamu bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Jangan takut, jawab, jangan takut. Jangan takut Pak, saya kejar Anda, jawab. Firmanmu ini, saya yang kalamullah bertanya. ini bersifat pencipta apa ciptaan? Apa kamu bilang? Jawab, jangan takut, Apa yang dijawab? Apanya yang dijawab? Quran ini bersifat kodim kekal, kalam nafsinya Allah, sehakikat dengan Allahmu apa tidak? Terus setelah saya jawab, saya tanya kamu lagi ya. Jangan takut, Enggak. jawab, Jangan takut. Setelah saya jawab, saya tanya jangan kamu lagi. takut, jangan takut. Quran Setelah di saya depan jawab, saya saya tanya kamu lagi. ini punya sifat kodim kekal, Oh. sehakikat dengan Allahmu apa Ini tidak? jangan ketakutan. Jawab, jangan Iya, takut, setelah saya jawab, jawab. setelah saya jawab, saya tanya kamu lagi. Jawab. Quranmu Jawab ini dulu bersifat dong, jawab kodim dulu. kekal sebagai kalamullah apa tidak? Aduh.
Saya tanya, setelah saya jawab, saya tanya kamu lagi ya. Jawab. Saya tanya. Jawab. Apanya? Jawab, udah turunin. Saya pengen Jangan yang dulu, tidak jangan udah. diturunin. Ya udah Pertanyaan kamu saya jawab jawab, yang tidak berdiskusi dengan Untung kau di USA, Sophie. injak Quranmu. Wih, Saya Masya Allah. injak buku. Astagfirullah. Kau jangan segitunya Wih, kali. Astagfirullah. Ya aku tanya, ini kitab ini buku Wih. beda mati Ya apa itu enggak? penghinaan. Wah. Ini Sama beda seperti kau membakar bendera merah putih. Apakah itu tidak penghinaan? Wah, Begitu. parah ini. Ini pengajaran di dalamnya itu, Bu Sophie. Wih. Ini Kau, benda mati kau enggak ini? namanya Benda tidak mati menghormati benda agama mati. lain, Sophie. Sophie. Katanya ini Iya. benda mati enggak? Iya, Sophie. Tapi kau nggak sopan. Nggak perlu kau injak Kok nggak itu. sopan? Kenapa kau injak? Apa nggak sopan? motivasi Apa kamu? salahnya Al-Quran? Apa Motivasi salahnya kamu Al-Quran? menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati enggak? Ini benda mati Enggak. enggak? Kenapa kau harus injak, Sophie? Pak John, Ya, tolong ini Pak benda John ya. mati. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah, parah ini. Pak. Kok parah? Wih, parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti, Bang Ini ketika saya Raden. injak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Wah, Ini benda Ya mati. itu kan ini teman-teman Kristen nih, lihat nih anggotamu ini. Islam itu. Parah. Sophie. Ini loh, Kau ini saya injak nih pakai kaki, dia nggak teriak tuh, lihat tuh, benda mati dia. Ini benda mati nih Quranmu nih. Nih saya injak-injak tuh, nggak teriak Ih, dia. udah kayak kau Ini emosi, benda mati. Sophie. Kenapa kau marah? Kenapa kau saya sampai marah? kesurupan Loh, yang saya begitu? tanya kenapa kalian marah? Ini kan buku. Kenapa kau enggak? Kenapa kau kesurupan begitu? Loh, kenapa kesurupan? Loh, iya, Ini satu orang dari yang kamu. menginjak kitab Cuk, orang itu satu kalau enggak dari. itu Cuk, kesurupan. Lo nggak ngapa-ngapain Quranmu? Wih. Nggak membalas ini Quranmu? Walah. Ya tapi kau setidaknya menghormati lah. Enggak, saya nggak menghormati kitab puisi ini kenapa? What's your problem? Ya kau Saya berarti tidak ada etika ini kau. mati nih loh, ada harganya Memang dijual. ajaran kau begitu. Loh, saya tanya, ini ketika saya injak ini benda mati kenapa Iya itu benda mati. Tapi kau di mana Saya nilai injak etikanya dalam Quranmu. beragama begitu loh. Saya injak Quranmu. Nilai etika kau dalam beragama bagaimana, Sophie? Wih, direkam dong, ini asik. Ini Quranmu ini ya. Ini Quranmu itu di bawah kaki saya. Nih, Quranmu itu di bawah telapak kaki saya ini. Nauzubillah min dzalik, Sophie. Ya, kau nunggu azab aja kau, Sophie. Iya. Loh, saya Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena pemerintah diam, teman-teman. Saya nggak habis pikir, padahal kita punya intelijen baik di kepolisian, di tentara, untuk mengenai ketahanan nasional. Terus kita juga punya Badan Intelijen Nasional, BIN, yang seharusnya tahu pergerakan dari orang-orang ini yang memang ingin merusak negara kita. Walaupun saya juga dapat info ya, A1, bahwa memang ini diskenariokan. Diskenariokan. Ada yang bermain di sini yang memang ingin memecah belah anak bangsa. Jadi kalau ada damai sedikit, langsung digoyang lagi. Langsung digoyang. Jadi memang sengaja dibuat. Saya nggak tahu ya, apakah sebegitu tidak berdayanya pemerintah kita, sehingga membiarkan ini terjadi. Kalian lihat bagaimana kita diprovokasi. Quran diinjak. Itu udah jelas-jelas pernyataan perang, teman-teman. Mohon maaf. Kita berbeda dengan agama lain. Kalian boleh bilang seperti itu. Kayak baru-baru ini ya. Bagaimana para dewaria memperagakan Yesus dan juga The Last Supper di kota Paris saat pembukaan Olimpiade. Mereka bilang, oh beda ya. Umat Kristen nggak demo. Umat Kristen nggak semua marah, cuman beberapa orang yang marah. Reaksinya kecil, beda dengan umat Muslim. Kalau seandainya yang diperagakan adalah umat Muslim, yang diperagakan adalah nabinya, itu pasti akan ada demo, penolakan besar-besaran. Ya jangan disamakan. Kecintaan kami kepada agama, jangan dibandingkan dengan kalian. Setiap agama punya level sendiri, kan begitu. Kalau kami memang bentuk kecintaan kami adalah kami akan melawan segala bentuk penghinaan kepada agama kami. Kalau kepada pribadi nggak masalah. Mau kalian hina pribadi kami nggak masalah. Tapi jangan agama. Kalau kalian memang beda, ya mohon maaf.
selama ini memang sudah terjadi kan, Yesus dijadikan tiktokan, lucu-lucuan. Ya, kalian nggak marah karena kalian memang terbiasa begituan. Setiap orang punya beda tindakan gitu. Contoh nih, ada dua anak kecil, ya dua anak-anak saat di sekolah. Yang satu mamanya dihina, mama kau lonte gitu kan, mama kau pelacur, mama kau begini-begini. Yang A mungkin dia akan langsung pukulin temannya yang berani bilang mamanya itu, yang berani hina mamanya. Kenapa? Saking cintanya dia dengan orang tuanya, nggak terima mamanya dihina. Betul tidak? Kalian lah, misalnya mama kalian, yang kalian sayangi dihina seperti itu, marah nggak? Ada yang marah langsung. Ada yang satu lagi, mamanya dihina, ya ketawa aja dia. Senyum aja. Ya nggak apa-apa lah. Mau kalian hina mama saya, nggak apa-apa gitu kan. Ya, kenapa dia nggak melawan? Ya, saya nggak tahu. Apakah karena nggak cinta dengan mamanya, atau mungkin punya kepahitan dengan mamanya? Atau memang ya dianggap biasa sama dia kan? Udahlah, nggak apa-apa lah mama saya dihina. Ada yang seperti itu. Jadi nggak semua anak tuh marah juga kalau mamanya dihina. Ada yang nggak marah. Ya, sama dengan orang yang beragama. Umat muslim pasti marah. Kecuali memang ya cuman Islam KTP kan begitu. Kalau Ade Armando agamanya dihina nggak apa-apa. Coba kalian tes. Ade Armando kan gitu. Terus si Abu Janda, itu nggak masalah dia. Tapi jangan hina Israel. Kalau hina Israel mungkin Abu Janda marah duluan. Jadi memang kecintaan itu bisa dilihat. Kecintaan itu bisa dilihat. Kalau orang yang kita sayangi, sesuatu yang sangat kita lindungi, itu diganggu, pasti kita marah. Kalau mereka nggak marah ya, kita tahulah kualitasnya, kan begitu. Ada perbedaan di situ. Tapi kalau pribadi ya coba lihat. Saya ambil contoh Aderion. Karena itu sangat telak, saya di situ soalnya. Langsung semua dimaki sama dia, mau dibunuh sama dia. Kalau ngomong pribadi tentang dirinya, kamu ngomong dia yang nggak marah dia, tapi agamanya nggak masalah. Artinya apa? Sebenarnya dia marah kalau sesuatu yang dia sayangi diserang. Harga dirinya diserang, dia marah, tapi agamanya nggak apa-apa. Artinya memang dia lebih mencintai dirinya daripada agamanya. Ya, sama seperti yang dibilang sama Risuli Lubis dan anak durhaka Effendi Usman. Kalau Kristen, ya nggak ada masalah kok. Kita nggak masalah, kita nggak akan demo. Kita nggak perlu mati demi agama kita, dia bilang. Kita nggak mati demi agama, gara-gara agama kita dihina. Beda sama sebelah. Ya iya, karena kalian nggak cinta mungkin. Mungkin kan? Sedangkan orang zaman dulu kita lihat, tentara salib, mati demi agama. Berapa banyak orang-orang martir demi agama Kristen? Kenapa mereka rela mati? Karena mereka cinta. Kalau kalian nggak cinta, ya jangan samakan. Jangan samakan, itu kan bedanya kalian. Di sini saya ingin teman-teman terbuka wawasannya, supaya kalian tahu sudut pandangnya, supaya kalian lihat perbedaannya. Jadi kalian lihat bagaimana orang-orang sebelah ini terus ngobok-ngobok kita punya kesabaran, dan kepada Kristen pun diadu. Jadi yang jadi korbannya di sini bukan hanya Islam, Kristen Islam dua-dua korban dari tindakan Polikarpus, dan dia bukanlah perwakilan agama. Sekali lagi, yang saya lawan itu adalah Polikarpus. Kalau ada yang belum tahu Polikarpus, Polikarpus adalah polemikus. Polemikus adalah orang yang suka buat masalah. Kenapa disebut Polikarpus? Karena dia adalah polemikus yang buat masalah demi dapat kardus, demi dapat duit. Siapa orang-orangnya? Ya, Pak Bom-Bom, Lidara, ya, Wak Donat, Sofiatul, dan sebagainya. Yang memang suka buat polemik. Contoh nih, nginjak Quran. Apa bukan polemik? Buat konten bahwa Islam menzolimi, itu buat polemik kan, mengadu domba. Ngeri teman-teman mereka, sadis. Dan ini yang kita lawan. Dari dulu saya mengajak umat Kristen, yuk bergandengan tangan kita lawan polemikus-polemikus ini. Kita lawan para perusak negara kita ini. Jangan biarkan negara kita hancur gara-gara mereka. Ini harus kita lawan. Dan kita bisa lawan kalau kita bersatu. Kita bisa kalahkan ini polemikus-polemikus ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Sekali lagi, bantu viralkan, biar kalian lihat. Dan sekali lagi ya, kalau ada yang nanya, Bang, ngapain dikasih nampak video seperti ini? Bikin sakit hati. Banyak umat muslim bilang gitu kan, bikin sakit hati. Ya, supaya kalian tahu, supaya teman-teman muslim di luar sana tahu apa yang terjadi. Karena sering sekali ada tuduhan-tuduhan
bahwa para apologet muslim terlalu keras. Padahal faktanya, kalian bisa lihat, kita melawan dengan ilmu. Kita melawan mereka dengan statement-statement yang ada dasarnya. Sedangkan mereka bukan sedang berdebat. Mereka bukan sedang memperjuangkan agama. Mereka sedang mencoba untuk mengadu domba rakyat Indonesia. Mereka sedang membuat kita marah. Itu Polycarpus. Jadi kita tampilkan supaya umat muslim tahu apa yang kita lawan. Dan bagi Kristen, biar kalian tahu, kenapa kami seperti ini. Kenapa terjadi penolakan besar-besaran kepada orang-orang dan agama ini. Karena Kristen ini jadi kambing hitam. Jadi korban dari Polycarpus. Ini kalian harus garis bawahi dan kalian harus ketahui. Supaya umat Kristen dianggap positif oleh umat beragama yang lain, ya caranya adalah singkirkan Polycarpus. Karena mereka lah biang masalah ini. Kalau nggak ada mereka, aman kita. Damai. Ya, itu sih yang mau saya tegaskan dan sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.